Oke, oke, kita mulai aja ya. Ini kita pelajarin ini saja dulu ya, tentang kecepatan drift ya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang elektrostatik ya, bagaimana medan listrik itu, bagaimana potensial listrik ya, seperti itu. Nah, oke, kita sekarang bahas yang ini. Nah, ini ya, kita bahas yang namanya kecepatan drift. Nah, ini drift velocity deh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalian punya suatu material ya. Nah, ini material yang sifatnya konduktif ya. Di mana di sana ada elektronnya. Elektronnya itu adalah kecepatannya UE di sini ya. Nah, ini kecepatannya UE di sini. Nah, apa itu kecepatan drift atau U di sini ya? Ini E di sini mengindikasikan bahwa itu adalah kecepatan milik elektron gitu ya. Apa itu kecepatan drift? Kecepatan drift ini kecepatan elektron akibat dikenai oleh medan listrik dari luar ya. Externally ya, ini externally applied electric field E ya, melalui persamaan berikut. Nah, ini ya. Nih, satuannya meter per second karena kecepatan gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan elektron bergerak gitu ya. Bergerak di sini ada tanda minus, artinya apa nih? Kenapa kok minus? Karena elektronnya akan bergerak berlawanan dari arah medan listriknya. Jadi kalau kita kenakan medan listrik ke kanan, E-nya ke kanan, maka kecepatannya akan bergerak ke kiri, gitu ya. UE-nya seperti itu. Nah, di situ. Di mana mu E di sini adalah mobilitas elektron, ya. Jadi mobilitas elektron itu artinya apa? Kemampuan elektron untuk bergerak bebas dalam suatu material, gitu ya. Kalau mu E-nya besar, mu E-nya tinggi, artinya mobilitas elektronnya semakin tinggi juga, gitu ya. Nah, kalau mu E-nya rendah, artinya mobilitas elektron untuk bergerak ke sana kemari itu juga semakin rendah, gitu, ya. Kalau mu E-nya 0, ya artinya dia tidak bergerak, mobilitasnya 0, ya artinya elektron tidak mampu bergerak, artinya UE-nya itu juga 0, kecepatan driftnya 0, seperti itu. Jadi di sini kecepatan drift erat kaitannya sama mobilitasnya dan juga bagaimana perilaku medan listriknya dari luar. Jadi kita bisa bedakan ya dua faktor ini. Kecepatan elektron bergantung pada dua hal, internalnya dan eksternalnya. Internalnya itu adalah dari karakteristik materialnya, ya, kemampuan dirinya untuk bergerak ke sana kemari. Jadi itu tidak bergantung sama luarnya, hanya bergantung pada keadaan internalnya, dirinya. Nah, dia kecepatan driftnya juga bergantung sama keadaan eksternalnya yang kita sebut dengan E, medan listrik, gitu ya. Jadi meskipun mu E-nya rendah, mobilitasnya rendah, yang jelas dia tidak nol. Kalau kita kenai medan listrik yang tinggi, maka kecepatannya tinggi juga, gitu ya. Sama kayak orang gemuk, mobilitasnya rendah, tapi kalau kita paksa dia dorong dengan keras, maka dia kecepatannya, lajunya besar juga. Nah, seperti itu. Tapi sebesar apapun medan listrik yang kita kenakan pada suatu sistem, kalau mobilitasnya 0, ya dia nggak bergerak juga, ya, alias kecepatan driftnya 0, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berhadapan dengan sistem semikonduktor di sini ya, nah, current flow atau aliran arus itu is due to the movement of both electron and holes ya. Jadi dia arus listriknya itu disebabkan karena pergerakan baik elektron maupun holes ya. Apa itu holes deh? Hole itu adalah keadaan yang ditinggalkan oleh elektron. Jadi misalkan elektronnya bergerak ke kanan, maka bagian yang ditinggalkan oleh elektron itu akan membentuk suatu holes, gitu ya. Holes itu semacam lubang ya. Nah, and since holes are positive charge carriers, nah jadi agar sistemnya tetap bertahan netral ya, maka kita dipostulatkan holes itu adalah muatan positif ya, gitu. Nah, maka holes-nya juga itu membawa kecepatan driftnya juga. Nah, yang disebut UH gitu ya, kecepatan drift milik holes gitu ya. Yang arahnya itu searah dengan arah medan listriknya. Kenapa? Karena dia muatan positif. Kalau muatan positif artinya nanti gerak holes-nya itu juga searah dengan medan listriknya. Maka di sini tandanya positif ya, di sini ya, UH dikalikan E. Dan sama juga di sini sangat dipengaruhi keadaan internalnya dan eksternalnya. Internalnya itu dipengaruhi dengan hole mobility-nya
Dan keadaan eksternalnya dari luar ya, yang kita bisa intervensi dari luar itu adalah medan listriknya ya, itu kita katakan medan listriknya ya, sebagaimana dengan kecepatan drift elektron itu juga bergantung pada internal dan eksternalnya, seperti itu ya Dek ya. Oke, nah sekarang dari sini itu ya kita lanjutkan ya. Nah, mobilitas ini ya, the mobility accounts ya, mobility accounts for the effective mass of charged particle and the average distance. Jadi mobilitas tadi itu sangat dipengaruhi dengan dipengaruhi dengan massa efektifnya dan muatan partikelnya dan jarak ya, average distance ya, over which the applied electric field can accelerate it before it stop colliding with an atom. Nah, jadi sangat dipengaruhi dengan seberapa besar jarak yang digerakkan oleh elektron tadi akibat tumbukan medan listrik dari luar, gitu ya. Kalau elektronnya kita tabrak, itu kan elektronnya kan bergerak ke sana kemari. Nah, membentuk lintasan yang sifatnya acak, gitu ya. Maka itu yang kita sebut dengan average distance, jarak rata-ratanya di situ, gitu. Dan nanti kita juga bisa menghitung kalau kita punya kecepatannya U, maka nanti kita bisa menghitung rapat arusnya yang kita sebut dengan J di sini ya, yang sangat dipengaruhi dengan kecepatannya dan rapat densitasnya. Kenapa muncul rapat arus? Ya simpel saja, karena kalau elektron yang bergerak kan timbul arus. Berarti kalau misalkan elektron yang bergerak dengan kecepatan U, maka timbul rapat arus, yang rapat arusnya J, gitu. Nah, karena J ini ada dua kontribusi yang kedua-duanya juga bermuatan, satunya muatan positif yang disimbolkan dengan holes dan negatif yang disimbolkan dengan elektron, maka J-nya itu juga ada dua kontribusi di sini. Milik elektron Je plus JH milik holes ya. Nah, kita masukkan rumusnya di sini, dapatlah seperti ini, gitu ya. Nah, maka nanti juga bisa ini kita kaitkan dengan medan listriknya. Nah, kalau kita terapkan di sini UE-nya itu adalah tadi kan minus ini ya, minus mu dikalikan E kan, UE-nya tadi. Sedangkan UH-nya itu adalah mu dikalikan E. Maka di sini minusnya muncul dari mana ini Mas minusnya? Minus yang pertama ini muncul akibat kecepatan elektron yang bergerak berlawanan dengan apa? Dengan medan listriknya. That's why di sini muncul E di sini ya. Yang satunya E akibat ini elektron yang arahnya minus, yang satunya E dengan milik holes yang gerakannya searah. Makanya dia plus di sini ya. Dan satu variabel di sini itu kita sebut dengan yang namanya variabel konduktivitas sigma ya, dari suatu material. Konduktivitas inilah yang menentukan karakter seberapa konduktif suatu material itu. Nah, yang mana untuk semikonduktor disebut seperti ini. Semikonduktor itu artinya pertengahan ya. Semikonduktor ada isolator, semikonduktor, ada konduktor. Semikonduktor itu ada dua kontribusi di sini. Satunya milik holes, satunya milik elektron di sini ya. Dan nanti kita bisa simbolkan ya, rho rapat muatan itu sama dengan N dikalikan E, jumlah muatan dikalikan satu elektron gitu ya. Nah, kalau elektronnya di dalam material sebanyak Ne ya, berarti nanti rho-nya itu sama dengan Ne dikalikan E ya, minus E, Ne dikalikan minus E ya, ini Ne dikalikan minus E, makanya di sini minusnya hilang. Kalau rho-nya kan minus Ne dikalikan E, berarti minus kali minus positif ya. Makanya di sini positif Ne dikalikan E, gitu ya Ira ya. Nah, dengan cara yang sama ya, di April ya. Di April bisa tuliskan juga. Kenapa minus? Karena elektron. Yang satunya milik holes, rho di sini itu berarti kan jumlah holes-nya, NH-nya dikalikan muatannya holes. Muatannya holes apa tadi? Positif. Makanya di sini NH kalikan E, positif gitu ya. Seperti itu. Oke ya, nah seperti itu deh. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita membedakan karakter konduktivitasnya? Nah, misalnya kita punya suatu konduktor yang baik, ya konduktor yang mungkin sempurna ya, perfect konduktor. Nah, which is yang namanya perfect konduktor itu di alam itu hampir tidak ada ya. Nah,
kalau misalkan kita katakan konduktor yang baik, maka nanti kontribusi dari jumlah elektronnya NH kalikan E itu jauh lebih besar daripada jumlah hole-nya, gitu ya. Mobilitasnya besar. Jadi semakin besar mobilitasnya untuk setiap satuan elektron N ini itu lebih besar dibandingkan mobilitas holes-nya dibandingkan untuk setiap jumlah holes-nya. Seperti itu ya. Ini simpel saja. Kalau mobilitas elektronnya sangat besar, berarti artinya elektronnya itu sangat mampu bergerak bebas di dalam material. Sedemikian sehingga dia lebih besar daripada mobilitas holes-nya. Nah, keadaan yang demikian ini yang kita sebut dengan good konduktor, ya, konduktor yang baik gitu. Jadi sehingga nanti kontribusi dari holes-nya ini bisa dianggap nol, ya, tidak ada. Itu ya. Itu yang disebut dengan good konduktor. Atau bahkan kita bisa sebut dengan perfect konduktor kalau misalkan sigmanya itu mendekati tak hingga, ya, sangat besar gitu. Nah, sehingga nanti medan listriknya nol di sini. Nah, terlepas regardless of J, terlepas J-nya berapapun itu artinya, ya. Ya, itu make sense saja, ya. Kalau sigmanya tak hingga, artinya sigma tak hingga ini muncul dari mana? Muncul dari nilai ini, nilai NE kali minus ini, mu E nya itu sangat besar, tak hingga. Itu adalah good konduktor. Nah, sehingga kalau dia good konduktor, di mana rumusnya J itu kan tadi kan sigma kali E kan, artinya E nya itu J sama dengan E sama dengan J per sigma. Kalau sigmanya tak hingga, berarti kalau dibagi dengan tak hingga artinya dia mendekati 0 terlepas nilai J nya berapapun, gitu ya. Jadi harusnya nggak ngaruh gitu kalau perfect konduktor, gitu ya. Nah, kalau perfect di elektrik itu malah J nya yang 0. Nah, itu ya, J nya yang 0, maka disebabkan karena sigmanya yang 0, gitu ya. Terlepas dari J nya berapapun, ya kamu bisa logikakan aja, ya, J kan sigma kali E. Kalau sigmanya 0, mau berapapun nilai E nya berarti J nya juga 0. Artinya apa? Kalau dalam sistem dielektrik yang sempurna, dielektrik itu artinya kita terapkan bahan pada suatu sistem, bahannya bisa apapun. Kalau kita terapkan suatu bahan yang sigmanya sama dengan 0, konduktivitasnya 0, artinya berapapun medan listrik yang kita kerahkan kepada sistem, maka nanti rapat arusnya juga 0, gitu ya, J-nya 0. Seperti itu. Nah, untuk sistem yang perfect konduktor itu seperti apa? Nah, perfect konduktor itu sistem yang mana bentuknya seperti ini. Nah, ekipotensial medium, gitu ya. Ekipotensial itu seperti apa? Potensial yang nilainya itu ekivalen pada setiap titik. Ekivalen itu apa? Ekivalen itu equi itu artinya sama. Jadi potensial pada jarak R yang sama, nilai potensialnya sama. Makanya namanya itu ekivalen. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, meaning, nah, berarti that the electric potential is the same at every point in the conductor. Jadi potensial listriknya itu sama pada setiap titik pada suatu konduktor, ya. Nah, ini penyebabnya, ya. Nah, ini V21 artinya antara muatan 2 dan muatan 1 seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, ya. Ini pada setiap titik, ya, ini pada setiap titik lingkaran ini artinya potensialnya itu bernilai sama, gitu ya. Itu ada aplikasinya di sana. Oke. Itu. Oke, ya. Nah, silakan kalian pahami dulu deh sebelum Mas lanjutkan.
Oke, ya kita lanjutkan ya April ya. Nah, di sini nanti kalian juga bisa menghitung ya arus konduksi pada kawat tembaga ya, conduction current in a copper wire gitu ya. Nah, misalnya kita punya copper ya, kawat tembaga dengan diameter 2 mm ya, dengan konduktivitasnya itu sigmanya demikian ya, 5,8 kali 10 pangkat 7 itu S per M, dan mobilitasnya mu E nya itu sekian, 0,032. Ini subjected to an electric field of 20, itu dikenakan oleh medan listrik 20 mV per meter ya. Nanti kalian bisa ganti ya milivoltnya ini ke volt gitu ya. Carilah volume charge density, rapat muatan volume dari elektron bebas tadi. Itu ya, gampang ya. Rho itu kan rumusnya sigma dibagi mu E ya, gitu. Nah, itu kalau kamu masukkan nanti sigmanya berapa dibagi mu E ya. Mu E nya sudah ada di situ ya, 0,032, masukkan saja, hasilnya minus ya. Kenapa minus? Ya karena di sini punya elektron gitu ya. Nah, gitu. Yang kedua, di sini ditanya the current ya, current density, rapat arusnya. Nah, itu ikut aja rumusnya, J sama dengan sigma kali E. Ya, sigmanya berapa? 5,8 kali 10 pangkat 7 tadi ya. Nah, ini dikalikan medan listriknya, ini 20 mV. Nah, ini milivoltnya harus diubah ke volt. Milivolt ke volt kan dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 di sini ya, makanya di sini dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, ini. Terus yang ketiga di sini carilah arus yang mengalir pada kawat ya. Nah, itu rumusnya arus itu apa? Kan tadi kan rumusnya J itu kan sama dengan I kali J itu sama dengan I per A kan? Itu ada rumus seperti itu. Berarti kalau I-nya itu J dikalikan A. Ya sudah. J-nya berapa tadi? Nah, ini kenapa A-nya seperti ini? Nah, ingat ya, kawat tembaga itu kan penampangnya itu kan bentuknya lingkaran, sangat kecil sekali itu kan. Bisa kalian bayangkan ya, kawat itu kan ujungnya kalau kalian lihat pakai mata itu bentuknya lingkaran. Lingkaran itu A-nya itu luasnya kan pi dikalikan jari-jari pangkat 2 ya. Jari-jari itu kan setengahnya diameter, berarti setengah kuadrat kan, berarti kan D pangkat 2, setengahnya 2 kuadrat berarti 4 gitu ya. Makanya di sini pi D kuadrat per 4 ya. Nah, ini berarti ini ya itu sama dengan ini hasilnya ya, 1,16 kali 10 pangkat 6 ini. Nah, itu ya dia. Itu. Yang keempat di sini carilah apa ini? Volume density of the free electrons ya. Nah, ini. Ini ya min mu E kali E. Nah, tinggal kalikan aja, hasilnya seperti ini ya. Itu deh. Oke ya, kemana ya? Nanti kalian bisa cari juga ya untuk yang ini. Kalian kalau misalkan lagi santai-santai, kalian kerjakan yang ini ya. Nanti ini determine the density of free electrons. Ya, rumusnya tinggal substitusikan saja ya. Rho-nya berapa? Nah, dicari Na-nya. Nah, yang ini dicari voltage-nya ya. Apa namanya? Tegangannya. Hasilnya sekian. Nah, gitu ya. Oke. Yang berikutnya ya. Nah, ini yang tadi Mas janjikan ya. Kita kalau selain menghitung konduktivitas, nanti kita juga bisa menghitung resistivitas atau resistansi ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap bahan itu punya hambatannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita punya suatu rangkaian ya yang kita sebut dengan resistor, itu kan perannya sebagai hambatan ya, untuk menghambat arus listrik yang bergerak. Nah, pertanyaannya sekarang, hambatan di sini itu bisa bergantung dengan spesifikasi dari bahannya. Nah, ini. Jadi kalau kita buat ini adalah resistor ya. Nah, yang mana di dalam resistor itu ada J. Kenapa ada J? Karena pada resistor itu ada arus yang mengalir. Nah, kan J itu kan definisinya adalah rapat arus. Nah, dan di sini ada E, tentu saja ada medan listriknya. Ya, yang mana medan listriknya ini berlawanan dengan arah elektronnya. Kenapa ada arah elektronnya ya? Karena elektronnya bergerak. Nah, sehingga timbul arus di situ. Nah, di sini di mana resistornya ini disetting dengan jarak L ya, dengan panjangnya L. Di sini sisi X1, di sini sisi X2. Berarti panjang L ini bisa kamu tuliskan menjadi X2 dikurangi X1.
Nah, jadilah seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana elektron ini dapat bergerak? Ya, tentu saja elektronnya bergerak karena ada tegangannya ini, ada sisi plus, ada sisi minus. Nah, ini kalau misalkan plus minus artinya arusnya nanti kan bergerak ke sini, arusnya bergerak ke sana, ke sini ya, muter ke sini. Arusnya kan bergerak ke sana, searah dengan arah E-nya, arusnya. E-nya itu juga searah dengan J-nya. Kenapa? Kan ada rumus J sama dengan sigma kali E. Berarti kalau E-nya ke kanan, J-nya juga ke kanan. Karena tandanya sama. Tapi elektronnya nanti bergerak berlawanan. Kalau arusnya ke sini, E-nya ke kanan, J-nya ke kanan, maka elektronnya akan bergerak dari sisi 2 ke sisi 1. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa hambatan yang diperlukan untuk sistem demikian di mana ada medan listrik dan juga J-nya, dan tentu saja juga ada elektronnya. Itu pertanyaannya ya. Dan di sini juga ada luas penampangnya ya. Di sini luasnya itu sebesar A. Di sini ya, luas ini, luas lingkarannya ini. Seperti itu. Itu. Nah, gitu ya. Dan tentu saja nanti antara dua titik ya, Dek ya. Antara dua titik, antara titik 1 di sini dan titik 2 di sini pasti ada beda potensial dong. Beda potensial ini sebesar V. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghubungkan V dengan E yang ada di sini dan L yang ada di sini? Tentu saja kalian sudah mengenal ya. Sudah mengenal bahwa beda potensial kita sebut V1 min V2 antara titik 1 V1 dan titik 2 itu V2 itu ini min integral E dot dl. Jadi kenapa minus? Ya memang rumusnya minus karena kita ingin membawa muatan dari sisi X2 menuju X1 gitu ya. X2 tadi di kiri ya, X1 di kanan ya. Nah, dari sini. Nah, ini X2, X1 referensinya. Gitu ya. Nah, jadilah seperti ini. E-nya itu kan tentu saja E-nya kan ke arah kanan ya. Makanya di sini X topi EX ke arah sumbu X positif ke kanan. Kan tadi kan geraknya ke kanan E-nya. Dan DL-nya, elemen muatan garisnya kita ambil ke arah kanan juga X dx sehingga perkalian dot antara X itu 1 sehingga kita menghasilkan EX kali L ya. Nah, medan listrik yang dipakai adalah L, arah X gitu ya. Nah, arusnya juga bisa kita hitung nih, J dot dA. Nah, J-nya kan sigma kali E ya di sini. Sehingga DS ini apa? DS ini arus ya. Ini sebenarnya kan J dot dA atau J kali A sama saja, gitu ya. Maka di sini integral DS itu adalah integral surface-nya, yang surface kan luasan. Berarti integral satu permukaan ya sama dengan permukaan sendiri, besarnya A di sini. Maka I-nya itu adalah sigma kali EX kali A. EX-nya dari mana Mas? EX-nya dari E ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, tegangannya yang tadi itu EX dikalikan L dan arusnya I-nya ini sama dengan sigma EX dikalikan A. Sehingga EX dikali L dibagi sigma EX kali A itu sama dengan ini, R L per sigma A. Nah, ini kalau kalian jadi guru SMA mestinya tahu rumus ini. Nomor rumus 480 ini. Ini adalah rumus mencari hambatan bagi suatu sistem yang berkonduktivitas sigma. Loh Mas, yang di SMP ini bahkan SMP ya. Di SMP itu rumusnya bukan sigma tapi pakai rho, rho-nya di atas. Ya, sama saja. Kalau dalam rho berarti nanti ini rho L per A ya. Rho itu adalah hambatan jenisnya. Di mana hambatan jenisnya itu sama dengan seper konduktivitasnya. Hubungannya itu berbalik terbalik. Gitu ya. Semakin besar konduktivitasnya, semakin kecil hambatan jenisnya. Makanya rumusnya rho sama dengan seper sigma gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Itu ya. Seperti itu, Dik. Oke. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya tentu saja nanti ini masih banyak lagi ya materinya di sini. Itu dan seterusnya ya. Nah, gitu. Oke. Itu ya resistansinya ya. Nah, gitu. Kita bisa pelajari ini ya. Ternyata yang masalah hambatan itu bergantung pada geometrisnya, gitu ya. Tadi kalau misalkan sistemnya bentuknya panjang seperti ini, itu bergantung pada A per L ya. Konduktansinya tuh sigma A per L.
Atau kalau bahkan kita lihat resistivitasnya di sini bergantung sama A-nya berapa, luas permukaannya berapa, dan panjangnya berapa. Kalau luas permukaan artinya nanti dia tuh sangat bergantung sama yang namanya geometri dari resistornya, gitu ya. Nih, bahkan nanti kita bisa rumuskan bagaimana kalau kita punya sistem kabel ya. Nah, yang realistis kan bentuknya kabel koaksial. Kabel koaksial itu kabel yang di dalamnya ada jari-jari lagi gitu loh, itu yang ada isinya. Nah seperti ini ya, ini kabel, dalamnya ada kabel lagi di sini. Nah ini ya, dimana kabel ini berjarak R ya dari suatu medan listrik E. Di sini ada tanda putus-putus, ini artinya medan listrik yang kita bungkus dengan hukum Gauss gitu ya. Nah itu nanti kalian dapatkan perumusannya itu seperti ini ya. Nah, 2 pi sigma per ln B per A, produktivitasnya seperti itu. Itu ya, itu kalian sudah pelajari itu di mana? Di Medan EM ya. Nah, itu deh. Itu. Nah, itu ya. Nah, sebentar. Oke ya, aku pikir gitu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan